Baik, selamat siang para sahabat petani porang dimanapun Anda berada senusantara. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam porang. Untuk yang beragama muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Izinkan saya kembali mengupload, mohon izin ya Pak. Niat saya walaupun hanya menggunakan alat seadanya, tapi saya ingin mencoba menyajikan hal-hal baru, terobosan-terobosan baru untuk para petani porang, agar sekiranya apa yang saya sajikan dapat membantu pertumbuhan tanaman porang kita semua dengan baik ya, dengan baik, agar tumbuh baik dan menghasilkan panen yang baik. Mungkin sahabat tani di sana berada bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok saya ngesut bunga? Baik, saya jelaskan sedikit dari awal. Dulu saya pernah terjun langsung ke sebuah perusahaan kelapa sawit kurang lebih 13 tahun atau 14 tahun tepatnya. Saya berhenti pada tahun 2014. Di situ saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran berharga, ilmu-ilmu berharga seputar kelapa sawit, mulai dari penanaman, perawatan, sampai panen, dan hal-hal teknis lainnya, termasuk pemupukan dan lain sebagainya. Mengapa hari ini saya ngambil gambar atau video atau konten kok bunga ini? Mungkin sahabat sudah kenal ya, sudah kenal dengan dan sudah tahu dengan bunga ini. Bunga ini bernama Turnera subulata kalau nama latinnya. Kalau nama nasional bunga pukul 8 ya. Karena dia akan mekar pada jam-jam 8, jam 7 dan 8 sampai jam 9 paling lambat dia akan menguncup kembali setelah pukul 12. Baik sahabat ragam, lalu apa hubungannya bunga ini dengan tanaman porang? Sama-sama kita tahu bahwa musuh alami pada tanaman porang kita adalah ulat. Selain rumput ya, kalau rumput mungkin bukan musuh ya, tapi ulat. Karena sering para petani kewalahan membasmi atau mengendalikan ulat pada tanaman porang. Dibunuh 1, muncul 5. Dibunuh 5, muncul 100. Begitu seterusnya. Dan satu ulat bisa menghasilkan telur sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan ya, mungkin. Lalu, apa hubungannya dengan bunga ini? Baik, saya jelaskan sedikit. Kenapa bunga ini bisa saya kaitkan dengan tanaman porang? Menurut ilmu yang saya dapat dari perusahaan, kebetulan dulu saya juga melakukan penanaman ini di perusahaan dan mengurusi bunga ini juga. Pada bunga ini atau di bunga-bunga yang berwarna kuning ini banyak sekali serangga atau bunga yang disukai oleh serangga, semacam kayak tawon. Dia kecil kayak lalat tapi lebih besar dari lalat ya, lebih besar dari lalat, berwarna kuning keemasan. Sayangnya saya nggak bisa tangkap ya Pak. Kalau saya bisa tangkap mungkin saya bisa kasih contohnya kayak apa ya, karena dia terbang, sebetulnya dia tidak menyengat. Nah, serangga ini ketika mencari makan dia akan datang ke bunga ini. Dimanapun bunga ini berada pasti akan dicari sama serangga itu atau lebah-lebah itu ya. Dibilang lebah ya bukan lebah, dibilang lalat ya bukan lalat, tapi sejenis lebah atau sejenis lalat. Dia makan eksis selama sehari penuh di bunga-bunga ini. Tapi ketika dia bertelur atau ketika dia istirahat atau ketika dia tidur, dia akan mencari kepompong atau telur dari ulat. Jenis apapun itu, jenis ulat apapun itu akan dicari sama dia. Kalau Bapak sekalian punya pertanyaan, kenapa dia harus mencari kepompong atau telur ulat untuk dia tidur? Ya, saya nggak tahu Pak itu.
Itu mungkin sudah skenario dari sana. Kalau ini ditanam di kelapa sawit untuk membantu mengendalikan hama ulat api pemakan daun kelapa sawit, alangkah baiknya jika kita padukan ke tanaman porang kita. Jadi di sekeliling tanaman porang kita tanami dengan bunga ini, di mana kumbang-kumbang yang datang itu nanti akan mencari tuh telur-telur ulat atau kepompong-kepompong ulat untuk tempat tinggal dia atau tempat apa namanya ya, beranak pinak bukan ya, atau ya apalah itu namanya, saya susah untuk menjelaskan. Jadi mungkin dia pun bisa ikut mengendalikan ulat atau bisa menekan pertumbuhan ulat yang ada di kebun porang kita. Jadi kalau di tempat Bapak menjumpai atau ada tanaman bunga seperti ini, saya sarankan ambil, lakukan penanamannya. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu harus rapat, dia cukup di sekelingkar batas kebun. Ya. Nah, ini ada satu Pak, salah satu contoh ulatnya nih. Salah satu contoh serangganya nih. Kelihatan ya Pak ya? Saya zoom sedikit lah. Nah, ini dia. Binatangnya ini. Jadi saran saya, walaupun saya juga sudah mencobanya, tapi karena porang saya kebetulan belum berdaun dan turnera ini saya tanam pun baru mulai tumbuh, saya belum bisa ngusut ya Pak nantinya. Tapi kalau saya hubungkan, jadi ilmu kebun ini, ilmu kebun kelapa sawit kita padukan dengan ilmu porang, mudah-mudahan akan seirama. Kemudian cara tanamnya sangat gampang, cukup dipetik atau dipecok kalau bahasa sananya. Lalu kita tancapkan aja. Kalau pada musim penghujan seperti ini dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dia bukan tanaman yang manja, dia tanaman yang enak, dia tanaman yang bersahabat. Sayang siklus hidup dia nggak lama, dia nggak akan bertahan bertahun-tahun. Kalaupun dia bertahan bertahun-tahun itu dia sudah rusak. Jadi harus segera diperbarui lagi. Jadi saya kira penjelasan tentang bunga ini yang kita hubungkan ke kebun porang kita cukup sekian Pak, saudara sekalian semuanya. Jangan lupa saya haturkan like, comment, and subscribe agar channel kecil saya ini bisa semakin berkembang, dan mohon doanya semoga saya diberi kelancaran rezeki, amin, agar ke depan saya bisa atau mampu membeli perangkat alat untuk menyajikan video agar suara yang saya sampaikan lebih jelas dan gambar yang dihasilkan lebih terang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam saya berbicara. Mari tetap semangat, kita tanam porang. Untuk masalah hasil itu sudah ada yang mengatur. Untuk masalah harga pun sudah ada yang mengatur. Kita jalani aja. Jika kita memang sudah digariskan untuk dapat rezeki dari situ, ya kita pasti akan dapat, karena kita hanya bisa berusaha. Cukup sekian, selamat siang, salam canggol dan salam porang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.